apakah studi berkomik Alkitab ini studi dengan komik Alkitab, maksudnya dia bersama gitu, kita melakukan PA kemudian ada komik Alkitabnya, ataukah kita studi dari komik Alkitab? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk Kak Roma. Saya Yudo, saya staf Sabda di bagian media, dan saya bersama dengan teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Pio, saya juga terlibat di divisi Sabda Media. Ya, pagi hari ini kami akan men-sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang studi berkomik Alkitab. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah familiar gitu ya dengan komik-komik Alkitab, tapi ada yang belum juga. Nah, kita akan lihat bersama-sama bagaimana komik-komik Alkitab ini bisa menolong kita untuk melakukan studi Alkitab. Ya, sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Ya, apakah kelihatan ya, jelas? Ya, oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai presentasi hari ini dengan sebuah pendahuluan. Kita akan melihat satu outline dari presentasi hari ini, yaitu kita akan mulai dengan introduksi yang berisi tentang 10 hukum komik dan juga beberapa komik-komik Alkitab yang ada di Sabda. Kemudian kita akan masuk ke bagian utamanya, yaitu studi berkomik Alkitab. Kita mau melihat mengapa kita studi Alkitab dan juga studi berkomik Alkitab itu apa, dan juga bagaimana contoh dan ide penggunaannya. Oke, siap Mas Pio ya? Siap Mas Yudo. Nah, Oke. kita akan mengawali dengan 10 hukum komik Alkitab. Nah, kira-kira hukum yang pertama kira-kira apa Mas Yudo? Oke, yang pertama hukum komik Alkitab adalah relevan dengan budaya masa kini. Kalau kita melihat dua logo di depan ini, kita pasti kenal gitu ya, dan juga produk-produk mereka. Karena itu komik adalah satu media yang relevan dengan budaya masa kini, entah itu di Indonesia, entah itu di Malaysia, di Amerika, di Jepang. Kita mengenal apa yang namanya komik atau dengan sebutan lain di setiap bangsa itu. Kemudian yang kedua, Nah, yang kedua, melibatkan pembaca. Komik menyampaikan pesan melalui interaksi antara pembaca dengan bahasa tulis atau gambar-gambar yang berurutan. Pembaca harus menarik makna dari perpaduan teks dan gambar. Nah, yang paling sering kita ditemukan di komik itu ukuran teks yang berubah dari kecil ke besar, yang merepresentasikan suatu teriakan. Nah, selanjutnya yang ketiga, Mas Yudo. Yang ketiga itu adalah format yang efisien. Dengan format komik yang efisien, dia bisa menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Kayak misalnya kita baca tentang kejadian, kita baca di Alkitab itu beratus-ratus halaman gitu ya. Tapi kalau kita baca komiknya, kita bisa menangkap inti atau kisahnya itu dalam beberapa halaman komik saja. Kemudian yang keempat adalah edukatif. Yang keempat, edukatif. Nah, komik digunakan dalam menyampaikan materi mata pelajaran. Komik bisa digunakan untuk mendemokan suatu kejadian. Mungkin seperti masa ini, kita selalu diingatkan tentang prokes, jadi bagaimana mencuci tangan, bagaimana menggunakan masker yang tepat. Nah, itu akan lebih ditangkap atau lebih mengerti saat ada ilustrasinya, dan biasanya disusul dengan panel per panel. Nah, pembaca dapat menangkap informasi dari gambar daripada hanya teks. Nah, selanjutnya yang kelima adalah mendorong literasi. Nah, ini adalah penelitian dari Operation World bahwa Alkitab sudah lebih tersebar, tetapi pemahamannya itu terhalang oleh kurangnya pengetahuan terhadap konsep atau istilah tertentu. Komik Alkitab menolong orang untuk memahami konsep-konsep tersebut dalam gambar-gambar atau juga dengan cerita gitu. Jadi tidak hanya orang membaca teks, tapi dia bisa melihat gambar sehingga dia memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai satu konsep. Yang keenam adalah efisien. Nah, kombinasi gambar dan teks itu mendorong ingatan untuk menjadi lebih kuat. Memproses teks dan gambar secara bersamaan meningkatkan kemampuan mengingat. Kita dapat mengingat gambar lebih baik. Hal tersebut diproses dalam memori dalam jangka panjang. Ya, dan yang ketujuh itu menarik secara visual. Jadi kalau di komik itu kan itu banyak ilustrasi, tapi ilustrasi yang didesain dengan baik itu menjadi daya tarik yang kuat untuk orang bisa belajar tentang firman Tuhan. Jadi para pencari kebenaran yang belum akrab dengan Alkitab,
Mereka bisa belajar tanpa merasa terintimidasi, bahkan menarik gitu, tertarik dengan gambar-gambar yang apik. Yang kedelapan ada lintas Nah, budaya yang dan media. ke-8 adalah lintas budaya atau media. Nah, kita tentu masing-masing daerah mempunyai bahasa masing-masing dan kadang bahasa itu akan lebih mudah saat diilustrasikan dengan gambar. Nah, contoh yang akrab mungkin untuk generasi sekarang ini seperti manga. Manga adalah komik dari Jepang yang konsumsinya bukan hanya orang Jepang, tapi bisa dikonsumsi oleh semuanya. Bahkan Indonesia menjadi salah satu konsumsi manga yang cukup besar. Iya. Ataupun manhwa atau komik yang dari Korea. Oke, yang ke-9 adalah social media friendly. Nah, ini Mas Pio nih lebih ini. Nah, kalau era sekarang adalah kita paling sering berinteraksi dengan media sosial. Nah, media sosial sekarang itu pasti dipenuhi hampir secara keseluruhan adalah gambar. Entah dari kontennya adalah gambar ataupun gambar adalah bagian dari konten atau menjadi ilustrasi. Nah, rata-rata konten yang menggunakan gambar akan sering dibagikan. Nah, 9 alasan ini cukup penting, tapi alasan yang ke-10 adalah alasan yang cukup baik kenapa kita pakai komik. Nah, apa itu Mas Yudo? Ya, alasan ke-10 atau hukum ke-10 adalah komik Alkitab menjadi jembatan kepada Alkitab. Jadi komik-komik Alkitab adalah komik-komik yang berdasar pada cerita-cerita Alkitab dan mereka memiliki soliditas tertentu. Mereka memiliki koridor-koridor yang tidak bisa dilangkahi seperti komik-komik yang berdasarkan fiksi. Komik yang berdasarkan Alkitab akan menjadi jembatan kepada Alkitab karena pada sejatinya mereka berasal dari Alkitab sendiri. Ya, itu adalah 10 alasan mengapa kita harus memikirkan bahwa komik ini bisa menjadi media penginjilan yang fun dan serius gitu ya. Karena ini juga menjadi satu hal yang sekarang anak-anak muda itu familiar gitu. Mereka tidak hostile, mereka tidak bermusuhan, mereka bisa menerima. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang itu sangat-sangat menghargai karya-karya seni yang apik gitu, yang baik gitu ya. Dan komik-komik Alkitab yang didesain dengan baik, yang diilustrasikan dengan baik, itu bisa menjadi jalan untuk mereka mengenal Yesus Kristus. Oke, sekarang kita akan masuk kepada contoh-contoh yang kita miliki di Sabda ya, Mas Pio ya. Nah iya, kalau kita sudah mendengar 10 alasan menggunakan komik, nah kami akan menyampaikan beberapa rekomendasi produk komik yang Sabda miliki, yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses. Yang pertama itu adalah Komik Kingston. Nah mungkin di sini ada yang baru pertama kali mendengar produk ini. Silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian silahkan mengakses situs komik.app ataupun untuk melihat ragam komik yang ada. Bisa juga ke situs kingston.sabda.org. Bisa juga diakses melalui Gawai Pintar dengan menginstal aplikasi Komik App pada sistem operasi Android ataupun iOS. Nah, komik pertama yang kita sarankan adalah Komik Kingston Indonesia. Nah, Komik Kingston Indonesia adalah seri kisah kasih abadi. Ada 72 komik kisah kasih abadi yang mengisahkan cerita lengkap dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dikategorikan dalam 12 volume. Yang pertama itu ada pada mulanya yang berisi komik penciptaan, Nuh, Babel, dan Ayub. Dan selanjutnya volume yang kedua adalah Bapak-Bapak Leluhur yang berisi komik Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Dan volume-volume selanjutnya. Ada 2.000 lebih halaman dan 10.000 panel yang tentunya menarik untuk disimak. Silahkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa akses secara digital bahan komik ini di situs kingston.sabda.org dan komik.app. Selanjutnya kita akan menjelaskan fitur-fitur komik. Nah, ini halaman komik.app. Nah, fitur komik yang pertama yang membedakan adalah terdapat alamat ayat di bagian bawah. Jadi di masing-masing halaman komik itu di bagian bawahnya ada ayat-ayat referensi yang dicatatkan. Nah, ayat-ayat referensi ini juga memiliki fungsi. Nanti fungsinya kita akan sampaikan. Nah, selanjutnya ada daftar ayat. Oh, melalui alamat-alamat, sorry Mas, kembali dulu. Nah, melalui alamat ayat dan halaman komik yang ada,
Bahan-bahan ini terintegrasi dengan bahan-bahan media ataupun topik-topik Kristen yang terkait. Contoh di situ adalah halaman Kristus 10, halaman 23. Di situ ada bahan-bahan media lain yang direkomendasikan dan topik-topik terkait. Nah, selanjutnya adalah daftar ayat. Daftar ayat adalah rekap dari ayat-ayat yang tercatat atau yang dipakai menjadi referensi dalam satu buku komik. Nah, bahan ini juga bisa kita pakai untuk acuan untuk kita bisa membaca komik ini dengan sistematis. Nah, pembaca diharapkan setelah selesai membaca halaman komik dari awal hingga akhir, dituntun untuk melakukan doa secara pribadi. Dan tentunya diingatkan kembali untuk menjadi anak-anak Tuhan dengan 5 aksi yang bisa dilakukan. Nah, komik ini juga dilengkapi dengan rekomendasi panduan studi atau pendalaman komik yang bisa Bapak Ibu Saudara aplikasikan. Nah, ini tidak terikat, jadi bisa diadaptasi dengan metode-metode belajar Alkitab yang Bapak Ibu Saudara ketahui. Nah, sekali lagi kami ingatkan bahan-bahan ini bisa diakses secara digital di situs komik.app dan silakan install juga aplikasinya. Nah, bahan yang kedua juga terkait dengan komik yang kami rekomendasikan adalah komik Siapakah Dia? Kisah Yesus Sang Mesias. Nah, bahan ini ada 2 komik nih Mas Yudo, yang dengan judul Siapakah Dia? Kisah Yesus Sang Mesias dan Singa Yehuda. Apa yang menarik dari komik ini Mas Yudo? Iya, kalau Bapak Ibu lihat ada 2 judul. Siapakah Dia itu berjudul berasal dari 4 Injil yang disatukan menjadi satu cerita. Jadi cerita-ceritanya itu tidak menggunakan teks Alkitab langsung, tetapi dia mengambil dari keempat Injil itu. Sedangkan komik Singa Yehuda sebenarnya ini adalah komik hybrid gitu ya. Dia bukan hanya komik, tapi dia juga Alkitab. Jadi dia mengambil teks dari Injil Markus untuk menjadikan komik. Nah, yang menarik dari Singa Yehuda ini adalah dia tidak hanya menceritakan tentang Yesus Kristus saja gitu, maksudnya tentang dari teks Alkitab saja, tapi juga ada pengertian-pengertian atau ada artikel-artikel mini di mana kita bisa belajar tentang hal-hal yang terkait dengan Kristenan, misalnya kayak penginjilan atau misalnya tentang keselamatan atau tentang misalnya tentang apa namanya Roh Kudus, Trinitas dan lain sebagainya. Jadi ini bukan sekedar komik saja, tapi dia ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga di dalamnya. Nah, komik ini juga dilengkapi dengan 2 panduan studi yang bisa digunakan. Slide selanjutnya, Mas Yudo. 2 panduan studi yang bisa digunakan, yang bisa kita rencanakan untuk sekali seminggu ataupun hampir setahun. Nah, panduan yang kedua adalah untuk kita lebih mengenal siapa Yesus itu, dengan judul Sahabat. Dan bahan ini juga dilengkapi dengan buku aktivitas, yaitu halaman lembar mewarnai. Dan yang paling menarik adalah komik ini juga dibentuk dalam format lain, yaitu animasi. Nah, animasi di sini ada 20, jadi ada 1 video full dengan durasi 50 sampai 60 menit untuk 1 buku komik, dan animasi ini juga dibagi menjadi 19 episode yang durasi masing-masingnya antara 3 sampai 5 menit. Jadi kita dapat membaca seluruh isi komik ini. Kalau nonton video yang full hanya butuh waktu 50 menit, tapi kalau kita ingin lakukan bagian per bagian hanya butuh waktu 3 sampai 5 menit. Jadi media ini adalah media yang cukup efektif secara waktu dan informasi yang kita dapat pun cukup banyak. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan merekomendasikan juga bahan-bahan media sabda yang lainnya. Ada komik Kitab Suci dengan 4 bukunya, ada komik Alkitab bergambar dengan 6 bukunya, ada komik Kejahatan dan Kebaikan, ada komik Yesus Hidup. Nah, komik-komik ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses di situs komik.app. Kemudian Sabda juga mempunyai buku-buku ilustrasi ataupun traktat yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pelayanan anak. Nah, cerita-cerita di sini sangat mudah dicerna dan tentunya sesuai dengan mereka. Nah, selain
bentuk-bentuk komik, Disabda juga mempunyai produk-produk video ataupun animasi. Ada Tetelestai, animasi komik Kingston, dan tadi kita juga sempat bahas ada animasi komik Yesus Mesias. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses semua bahan ini di situs sabda.id yang menjadi perpustakaan digital media Kristen. Ya, tadi itu semua kita persembahkan kepada Bapak Ibu dan juga generasi muda Kristen Indonesia supaya kita semua sama-sama bisa belajar gitu ya, mendalami firman Tuhan dari media-media yang sekarang ini ya Mas Pio ya. Nah, Iya, dan betul. Nah, kita harus kembali ke fokus nih Mas, karena tadi kan kita sempat membahas sesuatu yang lain, yaitu produk-produk media lain. Nah, kita sudah menyimak bersama mengapa kita menggunakan komik dengan 10 alasannya. Harapannya Bapak Ibu juga dapat mempertimbangkan penggunaan bahan-bahan media, terutama komik untuk pelayanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi Alkitab, atau lebih spesifik bagaimana kita studi berkomik Alkitab. Nah, materi ini akan lebih jelas disampaikan oleh Saudara Yudo. Silakan Mas Yudo, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pio. Ya, Oke. Bapak Ibu Saudara, judul Gosabda hari ini adalah studi berkomik Alkitab. Kalau mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, maksudnya apa? Maksudnya apakah studi berkomik Alkitab ini studi dengan komik Alkitab? Maksudnya dia bersama gitu, kita melakukan PA kemudian ada komik Alkitabnya, ataukah kita studi dari komik Alkitab? Kira-kira yang mana ini? Ya, untuk hari ini kita mau melihat bahwa keduanya bisa dilakukan, Bapak Ibu. Mengapa? Karena keduanya adalah cara untuk kita mendalami firman Tuhan dari komik-komik Alkitab yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pio di depan, bahwa itu adalah komik Alkitab yang solid, komik Alkitab yang diusahakan, yang digambar, yang dibuat dengan sebegitu ketat dengan Alkitab. Mereka setia dengan teks, tapi juga setia dengan media mereka atau dengan sifat-sifat komik itu sendiri. Ya, kita mau lihat di sini bahwa studi dengan komik Alkitab itu bisa menjadikan komik Alkitab sebagai alat bantu untuk mendalami firman Tuhan. Kita juga bisa memakai komik Alkitab untuk membantu kita memvisualkan peristiwa atau konsep atau tokoh yang sedang kita pelajari. Komik Alkitab juga memberi kita gambaran tentang konteks dekat dari teks yang sedang kita pelajari. Di sebelah kanan kita ini ada dua gambar. Itu yang saya ambil dari komik Ayub. Itu adalah ketika Ayub mendengar tentang anak-anaknya yang mati begitu ya. Itu kita tidak bisa melihat itu di dalam teks Alkitab, tetapi dalam komik kita bisa melihat reaksi Ayub, bagaimana dia dengan emosional, bagaimana dia begitu hancur dan dia menunjukkannya dengan meratap gitu ya, dia berkabung. Orang berkabung zaman dulu itu dengan mencukur kepalanya, tapi ini dia mencukur kepala dengan paksa, dengan satu tindakan yang terburu-buru karena dia mendengar satu kejadian yang berurutan begitu ya sampai anaknya mati. Kemudian yang gambar kedua itu adalah gambar behemoth. Gambar behemoth ini banyak yang memiliki tafsiran atau pengertian masing-masing, tapi beginilah mungkin kira-kira binatang besar yang digambarkan oleh Alkitab dalam kitab Ayub gitu ya. Kita bisa memvisualkan apa yang tidak mungkin atau sulit atau mungkin belum familiar dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian studi dari komik Alkitab. Kalau kita tadi bersama dengan komik Alkitab, tapi ini studi dari komik Alkitab. Komik Alkitab menjadi bahan studi untuk mendapatkan prinsip atau kebenaran firman Tuhan. Komik Alkitab yang solid, seperti yang tadi saya bilang, itu dapat menjadi tafsiran visual yang dapat dipercaya. Dan juga sifat naratif komik juga menjaga kita untuk studinya tetap dalam konteks yang benar begitu ya, berdasarkan perikop gitu ya. Karena kita tahu Alkitab tidak ditulis ayat per ayat, tetapi perikop per perikop. Karena itu kita tidak boleh makanya mencomot satu ayat kemudian kita mengartikannya dengan yang lain, tetapi kita dengan komik kita terbantu untuk melihat bahwa satu ayat ini ternyata dia bagian dari satu narasi yang besar gitu, yang lebih besar lagi. Narasi ini ternyata satu bagian dari narasi yang lebih besar lagi. Nah, jadi kita memiliki konsep pendalaman Alkitab yang lebih benar, yang lebih bertanggung jawab. Sebelah kanan juga kita bisa melihat itu ada peristiwa ketika Ishak akan dikorbankan gitu. Kita bisa melihat mimik wajah, kita bisa melihat begitu tenangnya Ishak di situ. Sementara ayahnya kita
ada mimik wajahnya yang agak seperti bagaimana begitu ya. Dan juga di bawah kita melihat Yakub yang memberkati anak-anaknya menjelang kematiannya. Itu ada teks yang begitu padat, tapi kita bisa melihat bahwa itu adalah waktu kematian yang mendekat, tetapi tangan yang terentang, tangan yang mengarah kepada Tuhan, dia memberkati anak-anaknya. Jadi kita bisa melihat hal-hal seperti itu lebih jauh lagi ketika kita melakukan PA dengan komik. Nah, sekarang kita mau tanya nih, bagaimana caranya PA dengan komik? Nah, untuk mengetahuinya, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa komik memiliki kekuatan-kekuatan tertentu gitu ya. Jadi kita mau belajar tentang apa sih komik itu, bagaimana sih komik itu memberi dampak kepada pembacanya. Nah, komik kayak tadi saya bilang adalah tafsiran visual dari teks Alkitab. Komik yang solid ya, komik yang benar. Nah, artinya media ini memiliki kekuatan 3. Yang pertama adalah gambar, baik itu dalam hierarki atau urutan gambar. Kemudian yang kedua adalah dari teks, kekuatannya dari teks, baik itu dialog antar tokoh, maupun narasi, maupun efek suara yang kadang-kadang dimunculkan untuk memberi efek yang lebih jelas kepada pembaca. Kemudian yang ketiga adalah nuansa. Nuansa ini dibangun oleh elemen-elemen visual lain, seperti warna, gaya, atau teknik gambar, juga efek visual lainnya gitu, seperti kayak kilatan cahaya atau apapun juga. Itu menolong kita untuk memiliki nuansa yang dari satu kisah gitu ya. Kita mau lihat di slide selanjutnya, ini adalah 3 halaman pertama dari komik Yeremia. Kalau kita tadi ngomong tentang kekuatan gambar gitu ya, kekuatan gambar ada yang pertama ada urutan dan hierarki. Kalau kita melihat panel-panel, kita kotak-kotak ini namanya panel Bapak Ibu. Ini panel, dan kita melihat ada kotak-kotak yang besar, ada kotak-kotak yang kecil. Ada gambar yang lebih besar, ada gambar yang lebih kecil, dengan orientasi masing-masing. Ada yang memanjang ke kanan, ada yang ke atas vertikal begitu ya. Dan itu memiliki efek kepada pembaca komik gitu ya. Nah, gambar-gambar ini menceritakan atau memberi pengetahuan kepada pembaca apa yang terjadi di dalam cerita ini gitu. Gambar-gambar yang lebih besar memiliki signifikansi yang lebih besar daripada gambar-gambar yang kecil. Tetapi gambar-gambar yang kecil dia biasanya memiliki juga emphasize gitu ya, memiliki penekanan-penekanan tertentu yang dia memberi kekuatan kepada gambar-gambar yang lebih besar. Contohnya, ketika kita melihat gambar di halaman pertama yang sebelah kiri, itu gambar besar meskipun kita tidak bisa melihat si Yeremia, tetapi kita bisa melihat ada 4 orang dengan warna orange dan 1 orang berwarna biru di depan sumur begitu ya. Kemudian ketika kita melihat gambar selanjutnya dan selanjutnya, oh ternyata si biru itu, si Yeremia itu adalah orang yang dilemparkan ke dalam sumur. Makanya itu di halaman kedua kita melihat orientasi gambar itu adalah vertikal. Karena sumur itu vertikal ya. Jadi kita bisa melihat kekuatan-kekuatan seperti itu yang memberi kita kesan atau ini kesan kedalaman gitu dari sebuah sumur gitu ya. Nah itu gambar. Kemudian yang kedua adalah teks. Teks itu ada dialog, ada narasi. Dialog adalah teks dialog antar tokoh gitu ya. Entah itu dialog antar manusia, seperti di halaman ketiga itu ada banyak balon ya, balon teks gitu ya. Seperti gambar Milkia dan Yeremia berinteraksi gitu. Tapi juga di panel-panel di bawahnya itu ada suara Tuhan yang berinteraksi dengan Yeremia. Itu memiliki balon kata yang berbeda dan itu memiliki kesan yang berbeda juga begitu ya, dengan font yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Itu menunjukkan perbedaan tokoh, perbedaan mungkin apa ya, hierarki tokoh, sehingga itu memberi kepada pembaca itu efek-efek yang lebih keras atau efek-efek yang lebih jelas daripada kita membaca teks saja gitu ya. Kemudian ada teks caption atau teks narasi yang di dalam kotak-kotak berwarna oranye itu ya. Itu adalah teks yang menolong untuk flow cerita. Jadi dia menolong pembaca untuk mengerti apa sih yang terjadi di dalam panel-panel ini, dan juga kadang-kadang box yang caption ini dipakai untuk menuliskan suara hati dari tokoh utama komik itu begitu ya. Nah, jadi itulah kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh komik. Dan yang ketiga juga kita punya teks yang sound effect gitu ya.
Di halaman pertama, di panel yang bawah, kita melihat panel ketika Yeremia dilemparkan ke dalam sumur, dia berteriak dan teksnya berbeda. Ketika dia sampai ke bawah, ada efek suara ketika dia jatuh ke tanah, itu juga memberi efek yang berbeda. Jadi itulah kekuatan-kekuatan komik yang memberi kita kesan atau pengalaman-pengalaman yang tidak kita miliki dari sekedar membaca teks. Kemudian warna. Kita melihat warna di sini juga dominan warna gelap, karena itu terjadi malam hari ceritanya. Kemudian gelap juga ketika Yeremia ditaruh dalam sumur, dan juga gelap ketika Yeremia belajar di halaman ketiga, belajar tentang scroll gitu ya, perjanjian lama di ruang belajar gitu. Tetapi ada satu panel yang berwarna khusus di tengah-tengah di halaman kedua, itu ada panel flashback ketika pemanggilan Yeremia begitu ya. Itu diberi warna yang berbeda, diberi hue yang berbeda, maksudnya permainan warna yang berbeda, dan dia memiliki kesan old atau kuno gitu, bahwa itu terjadi di masa lampau gitu. Jadi pembaca ketika dia melihat gambar-gambar ini dan sampai kepada panel yang di tengah ini, dia memiliki kesan yang berbeda. Ternyata ini adalah masa lalu. Ini adalah flashback. Jadi itu adalah cara yang dipakai komik untuk menyampaikan satu kesan begitu ya. Ya, kemudian yang kedua, dari kekuatan-kekuatan komik itu, dari belajar dari komik, kita memiliki informasi yang dapat kita tarik gitu ya. Informasi-informasi yang dapat kita tarik dari PA dengan komik ada, pertama, penokohan. Kita belajar dari dialog mereka. Kita belajar dari tindakan mereka, gestur mereka. Kita belajar juga dari mimik yang digambarkan oleh ilustrator. Kemudian kita juga bisa melihat situasi dan budaya dari penggambaran tempat atau penanda waktu atau zaman yang digambarkan dalam cerita itu. Kemudian kita bisa belajar juga tentang nuansa dari cerita itu. Apakah nuansanya itu ceria, apakah nuansanya itu suram, kayak tadi si Yeremia, suram banget gitu, gelap. Tapi kita juga bisa belajar tentang konsep. Kita belajar dari cerita-cerita itu, belajar dari pengalaman tokohnya, kita belajar dari gambar-gambarnya. Ada konsep tertentu yang bisa kita tangkap gitu ya. Jadi itu adalah kekuatan-kekuatan atau informasi-informasi yang bisa kita tarik dari pendalaman dengan komik. Nah, ini adalah contoh halaman dari kisah Yusuf gitu ya, judulnya Yusuf. Ini digambar oleh salah satu ilustrator kesenangan saya, dan ini ilustratornya ini ciri khasnya adalah horor sebenarnya. Dia memakai banyak warna gelap, dia memakai banyak runcing-runcing gitu ya. Tetapi saya melihat, ketika kita melihat sama-sama, kita bisa melihat 3 fase kehidupan Yusuf dalam 3 halaman ini. Yang pertama adalah Yusuf ketika dia masih di rumah bapaknya. Yang kedua adalah Yusuf ketika dia keluar dari penjara dan dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kemudian yang di halaman ketiga ini adalah Yusuf ketika dia masa tuanya. Kita bisa melihat perbedaan outfit gitu, perbedaan pakaian misalnya. Dari di halaman pertama kita melihat pakaian orang Yahudi mungkin kira-kira itu pakai jubah misalnya. Dia pakai jubah yang berwarna-warni. Tapi sekalipun itu berwarna-warni, tetap itu jubah. Kemudian di halaman kedua kita melihat ketika Yusuf berada di Mesir. Ketika dia keluarkan dari penjara, dia dengan awut-awutan begitu ya. Itu perjalanan waktu itu mengubah gambar sehingga orang bisa ini Yusuf gitu. Dia dengan penggambaran seperti ini kita bisa melihat bahwa ada perjalanan waktu, ada perbedaan waktu gitu. Dan kita bisa melihat ketika orang keluar di penjara itu nggak terawat gitu. Tapi ketika dia menjadi Perdana Menteri di Mesir gitu ya, dia diangkat oleh Firaun, kita melihat dia kepalanya dipelontos gitu ya. Ini Yusuf yang sama gitu. Tetapi dia dengan pakaian Mesir, dan kita melihat penanda lain juga ada patung kucing gitu ya, kesenangan Mesir. Tapi juga di halaman ketiga kita melihat meskipun Yusuf botak gitu ya, botak, dan juga dia pakai baju mesti kita tahu itu Yusuf. Mengapa? Karena di panel kedua ada kontras antara Yusuf yang terbaring mengamati dengan saudara-saudara yang dibawa ke Mesir tapi tidak kehilangan identitas Yahudinya begitu. Nah, kita bisa melihat semuanya ini secara pembacaan komik gitu ya. Kita melihat di halaman pertama misalnya, tokoh kakak-kakaknya, mereka membenci Yusuf dari mana? Dari dialognya.
mereka sinis terhadap Yusuf, tapi juga dari wajahnya mereka benci terhadap Yusuf, wajah yang keras seperti itu. Bahkan tindakannya mereka melempar Yusuf, mereka membuat Yusuf tidak dia di panel bawah ini mereka melempar Yusuf pakai baju merah itu. Kemudian kita melihat dignity di halaman kedua. Kita melihat Yusuf sebagai seorang yang dipenuhi roh Tuhan. Dia punya kekuatan, dia punya hikmat. Dan yang di halaman ketiga kita melihat Yusuf yang frail, Yusuf yang sudah tua, Yusuf yang sudah sudah uzur gitu ya. Tapi dia dikelilingi oleh anak-anak cucunya di sampingnya. Dia memiliki wajah yang lebih tenang begitu. Nah, ini kita bisa belajar semua ini informasi-informasi ini dengan pembacaan atau meneliti gambar-gambar komik dengan teliti gitu ya. Nah, bagaimana melakukan studi berkomik Alkitab? Bapak Ibu Saudara, dulu kita pernah cetak beberapa banyak gitu ya komik-komik Kristus misalnya seperti komik ini. Dan di dalamnya kami menyertakan juga panduan untuk melakukan studi komik gitu ya, PA dengan komik. Di dalamnya kami mencantumkan penggunaan metode WWG dan SABDA gitu ya. Mengapa? Karena kami tahu komik-komik ini adalah berasal dari Alkitab. Karena itu setiap gambar, setiap kata-kata, setiap kesan yang ditunjukkannya itu berasal dari Alkitab. Karena itu komik ini cukup solid, cukup baik, dan bertanggung jawab untuk bisa di studi sama seperti dipelajari seperti Alkitab gitu ya. Karena kita pakai cara atau metode SABDA misalnya. Dan atau pakai cara lain lah. Kita bisa melihat, kita bisa mempelajari, kita bisa menarik kesimpulan-kesimpulan pelajaran-pelajaran yang hampir sama atau bahkan lebih baik karena kita bisa melihat gambar dari komik yang bertanggung jawab ini gitu. Nah, intinya adalah semakin kuat kita memahami cara belajar Alkitab, semakin kita memiliki cara belajar Alkitab yang bertanggung jawab atau solid atau kuat itu, kita bisa menggunakan cara yang sama atau diadaptasikan sedikit untuk bisa mempelajari Alkitab dalam media yang lain misalnya. Kita sekarang bicara tentang studi Alkitab dengan komik atau kita studi komik Alkitab, studi berkomik Alkitab gitu ya. Tapi satu kali lain nanti kita bisa belajar tentang mungkin ber-PA dengan video Alkitab gitu. Atau mungkin dengan drama Alkitab gitu. Sama saja, semuanya adalah hasil tafsiran atau mungkin turunan dari Alkitab teks yang dengan bertanggung jawab, dengan ketat, dengan solid disampaikan ke dalam media yang lain begitu ya. Ya, kita mau lihat bagaimana simak atau analisa, belajar, diskusi, dan aplikasi di dalam metode PA SABDA ini diadaptasikan ke dalam PA komik. Yang pertama, simak, yang biasanya kita pakai kata baca dengan teliti, atau bandingkan dengan konteks sebelum dan konteks setelah. Nah, di dalam komik, kita bisa belajar untuk baca dengan teliti, membaca setiap karakter, membaca setiap gambar, membaca hal-hal yang ditunjukkan dalam panel per panel, bagaimana itu membangun satu cerita atau membangun satu konsep. Kemudian kita bisa menganalisa apa yang ditunjukkan oleh elemen-elemen cerita itu. Bagaimana tokoh yang satu bereaksi terhadap tokoh yang lain. Bagaimana mereka bereaksi terhadap masalah. Bagaimana mereka bereaksi terhadap misalnya keadaan begitu ya. Juga kita bisa belajar. Kita dari analisa itu kita menarik pelajaran-pelajaran apa yang mau Tuhan ajarkan melalui cerita ini, apa yang Tuhan mau ajarkan melalui tokoh tertentu. Apakah saya akan mengikuti contoh tokoh ini, ataukah saya justru menjauhi contoh-contoh yang ditunjukkan oleh tokoh ini gitu ya. Nah, itu hampir mirip dengan apa yang kita pelajari dengan Alkitab, membaca teks Alkitab gitu. Kemudian diskusi. Kita bisa diskusi atau share kepada orang lain. Sebenarnya ini diskusi dan doa sebenarnya. Diskusi dan doa itu maksudnya kita share atau kita mengungkapkan itu kepada orang lain, kita belajar dari orang lain, kita memperkaya orang lain juga memperkaya diri kita gitu. Tapi kalau kita sendirian, kita nggak bisa ketemu orang lain misalnya kayak sekarang, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa share dengan Tuhan, kita bisa mengungkapkan, Tuhan aku belajar ini dari firman-Mu, aku belajar ini dari komik yang aku baca, dan aku percaya ini adalah komik yang Tuhan pakai untuk mengajar aku hari ini gitu ya. Dan tentu saja setiap metode PA yang sabda endorse atau sabda ajarkan, sabda buat gitu ya, itu adalah
metode-metode PA yang berakhir pada satu aplikasi, yaitu menentukan satu tindakan konkret untuk hari itu. Karena apapun yang kita pelajari, atau apapun yang kita dapatkan dari komik, dari teks Alkitab, dari khotbah, dari seminar, atau apapun itu, kalau kita nggak praktekkan, itu nggak ada gunanya gitu ya. Itu hanya akan jadi awang-awang aja gitu, atau kita hanya jadi catatan jurnal kita lah minimal gitu. Tapi kalau kita berakhir pada aplikasi, kita menentukan satu tindakan konkret. Nah, di komik ini kita bisa melihat secara konkret, karena yang ditunjukkan adalah tindakan-tindakan konkret gitu ya. Kalau misalnya kayak tadi si Yusuf gitu, kita ambil satu pelajaran bahwa kita mau percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita misalnya. Pelajaran konkretnya apa? Saya mau mulai hari ini, misalnya gitu ya, saya mau ambil waktu untuk mempercayakan kepada Tuhan setiap pekerjaan saya, atau mulai hari ini saya mau belajar untuk menceritakan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya kepada satu orang saja setiap hari. Nah, itu adalah metode Alkitab yang bertanggung jawab, yang cocok untuk bisa kita terapkan pada komik yang bertanggung jawab juga. Jadi ini adalah klop gitu ya. Metode-metode yang bertanggung jawab ini sangat bisa diterapkan kepada komik-komik Alkitab yang bertanggung jawab juga. Begitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan Sabda Media sejauh ini. Kami sudah mengadakan baca bersama, kami bisa belajar bersama, menonton bersama. Bapak Ibu, kami yang ajarkan sekarang atau share sekarang ini hanya mungkin studi Alkitab atau studi PA, studi komik saja, studi gambar saja. Tapi kami pernah melakukan PA bersama animasi. Jadi Kingston ini nggak hanya tadi Mas Pi bilang nggak hanya komik aja, tapi dia juga punya animasi yang cukup baik, yang bisa kita kulik bersama, bisa kita obrolin bersama. Anak-anak juga bisa nonton bersama dan tanya, kamu belajar apa hari ini? Kamu dapat apa hari ini? Kamu share dong dengan kakak, atau kita bikin kelompok-kelompok, mereka share satu sama lain dan mereka sama-sama diperkaya. Kami tidak hanya dengan anak-anak, tetapi juga kami dengan orang dewasa. Kami di kantor juga memiliki satu kebiasaan untuk PA bersama di pagi hari gitu ya, sebelum bekerja. Dan kami satu kali pernah menggunakan komik Kingston Comics yang bagian Kisah Para Rasul untuk mendalami perjalanan misi Paulus waktu itu. Jadi teman-teman kami atau orang-orang dewasa ini belajar tentang Rasul Paulus dari komik gitu. Kami yang biasanya mungkin ada yang baru pernah baca komik Amerika begitu ya. Begitu baca, loh kok banyak tulisannya. Ketika baca manga kan beda gitu. Manga kan banyak banget gambar-gambarnya tapi sedikit tulisannya. Tapi kalau di komik Amerika banyak sekali tulisan-tulisannya. Nah, itu bisa menjadi insight juga, bisa menjadi pengalaman baru juga, dan bagaimana mereka memandang perjalanan Paulus ini dengan sudut pandang yang baru. Nah, selain itu juga kami pernah mengajak teman-teman di Instagram Sabda Komik pada bulan Mei 2020, itu awal-awal pandemi itu ya. Teman-teman yang mager di rumah, teman-teman yang nggak punya kerjaan atau nggak bisa kemana-mana, kami mengajak mereka untuk membaca satu komik setiap hari selama 23 hari gitu, dari selama bulan Mei gitu ya. Jadi teman-teman di medsos kami ajak supaya setiap hari yuk kita baca komik dan kita belajar apa sih yang kita dapatkan dari setiap komik ini. Itu waktu itu kita belajarnya dari Perjanjian Baru. Jadi waktu itu dari Kristus 1 sampai Wahyu 4 gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa cek di comic.app, www.comic.app. Jadi itu semua komik-komik itu bisa diakses dan kita bisa mendapatkan banyak hal yang lebih atau memperkaya kita daripada sekedar membaca teks Alkitab. Nah, kita sampai kesimpulannya. Kesimpulannya adalah studi berkomik Alkitab adalah cara belajar yang relevan saat ini untuk membawa orang mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Sedikit cerita, ini komik-komik yang tadi kita share itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa begitu ya, termasuk juga di Indonesia. Dan komik-komik ini dipakai untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada banyak orang, termasuk orang-orang di penjara. Komik Kingston adalah komik yang dibuat oleh pendeta atau pastor Art Ayres di Amerika, dan salah satu goalnya adalah untuk tanda kutip membalas budi mereka-mereka yang dalam penjara
atas perbuatan mereka di waktu si pendeta Iris masih kecil gitu ya. Nah, itu ada ceritanya itu di kingston.sabda.org itu. Bapak bisa baca di sana. Tapi buku komik ini dipakai untuk membawa orang yang tidak pernah baca Alkitab untuk mengenal Yesus dan menerima Dia. Jadi sebegitu powerfulnya buku ini, komik ini, dan juga sekarang kita bisa memperkenalkan ini juga di Indonesia. Kita perkenalkan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Itu dari saya. Mas Pio, ada tambahan? Ya, selanjutnya Mas Yudo. Nah, kita sudah melihat bahan-bahan komik Alkitab, bagaimana studi Alkitab, bagaimana studi berkomik Alkitab. Mari gunakan bahan-bahan komik sabda yang alkitabiah dan kristosentris, serta memanfaatkan seluruh ekosistem studi Alkitab digital untuk mendalami kebenaran firman. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian mengajak rekan-rekan lainnya, ataupun kalau yang belum join, silahkan bergabung dengan kami dalam komunitas Sabda Komik. Ada di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan ID @sabdakomik. Harapannya dengan bergabung dengan kami, kita dapat berstudi bersama. Ini adalah contoh studi berkomik Alkitab yang coba saya tunjukkan dari komik Kingston gitu ya. Yang saya pakai adalah bahan studinya dari komik Kristus 11, judulnya Sang Penebus, dengan hanya 2 halaman saja, halaman 23 dan 24. Metode yang saya pakai itu metode SABDA, simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Ya, ini adalah potongan komik yang saya baca. Jadi konteksnya ini adalah tentang jamuan di rumah Simon Sikusta. Oke, saya baca. Ini simak nih ya. Ini bagian simak gitu ya. Bagian simak, saya memperhatikan tokoh-tokohnya, saya memperhatikan dialog mereka. Oke. Nah, lalu kemudian saya kalau buat jurnal begitu ya, kita bisa mulai itu memilah-milah tokoh-tokohnya siapa aja. Tadi disebutkan ada Yesus, Maria, Marta, Lazarus, Simon Sikusta sendiri yang punya rumah, Yudas Iskariot, dan murid-murid lainnya. Kemudian settingnya di mana? Waktu itu malam hari, kayak tadi di gambarnya ya. Suasananya seperti apa? Suasananya ramai dan hangat karena berupa jamuan syukur gitu ya. Dan juga di situ juga Simon bercerita bahwa Yesus menyembuhkan dia dari maut. Kemudian analisa. Saya mempelajari seluruh elemen ceritanya seperti apa. Apa yang terjadi di situ? Di tengah jamuan, saya menyoroti tindakan Maria itu ya, menuangkan minyak yang mahal ke kaki Yesus. Terus reaksi orang-orang di sekitarnya seperti apa? Seperti pertama, Simon terkejut tapi membiarkan, kemudian Yudas tentu saja bereaksi keras karena dia pakai gitu ya. Dan juga dia dengan berdiri, dia lantang, dia berteriak seperti itu. Tapi Yesus dari gestur tangannya lembut begitu ya, tidak keras gitu ya. Dia mengatakan juga bahwa Maria mempersiapkan pemakaman bagi tubuhnya. Ini sederhana sekali. Kemudian apa yang mau Tuhan ajarkan melalui cerita ini gitu. Saya menyoroti adalah tindakan kasih Maria yang membuka atau memecahkan minyak wangi itu di kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya gitu. Dia melakukan yang terbaik untuk Yesus. Dia tadi mencuci kaki Yesus dengan minyak, lalu menyekanya dengan rambutnya yang merupakan kehormatan dia, dan tidak membela diri. Tadi tidak ada dialog dari Maria sama sekali terhadap Yudas gitu, tidak membela diri begitu. Dan mungkin bisa dibilang Tuhan tahu isi hatinya gitu ya. Kemudian doa atau diskusi, dialog dengan Tuhan dan sesama, karena saya melakukannya sendirian, saya berdoa. Ini adalah tulisan doa saya misalnya gitu. Jadi saya menuliskan secara jelas gitu doa saya atas pelajaran ini. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi. Jadi dari semua yang saya pelajari tadi itu tindakan konkret dari apa yang harus saya ambil gitu. Mungkin yang pertama kali kepikir ya mengasihi Yesus tulus hati gitu. Lalu apa? Nah, tindakan konkretnya adalah memberikan performa terbaik untuk melayani Tuhan dan terus introspeksi. Apakah saya melakukannya demi mengasihi Yesus atau demi keuntungan saya sendiri? Jadi seperti bisa sesederhana ini,
atau bisa serumit misalnya. Kalau misalnya kita pernah belajar tentang teori sastra misalnya. Teori sastra itu kan undaan-undaan gitu ya. Ada masalah, ada masalah, ada masalah, klimaks, terus selesainya seperti apa. Jadi bisa serumit itu gitu, tapi bisa sesederhana itu. Jadi saya bilang tadi ini bisa dipakai untuk semua umur, bisa menurut saya. Karena ada pembimbing juga gitu. Kayak misalnya anak kecil bisa pakai yang buku Yesus Mesias, itu gambarnya lebih soft gitu ya, warnanya lebih soft juga. Mereka bisa mengenal siapa Yesus dari sudut pandang keempat Injil maupun dari secara dalam di kitab Markus begitu ya. Oke. Ya itu dari kami.